oleh Kak Markus dan tim untuk berbicara tentang menulis skripsi, tesis, dan artikel ilmiah. Sudah pernah beberapa bulan yang lalu tadi yang sudah diputar, saya lanjutkan pada hari ini. Dan sejak Kak Markus menyampaikan, saya terus berpikir kira-kira bagaimana ya yang paling pas. Maka saya pribadi akhirnya menyimpulkan sebenarnya adik-adik semua peserta yang hadir pada siang hari ini, saya percaya lebih dari belajar, sebenarnya itu membutuhkan motivasi mungkin dari saya secara pribadi sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai ibu, buat adik-adik semua. Apa sih yang harus saya lakukan misalnya? Karena saya pun percaya sekarang itu kita mau belajar itu terlalu banyak, terlalu mudah, dimanapun itu kita bisa belajar. Bukan hanya menunggu dari saya mengenai materi ini, coba adik-adik klik di YouTube itu terlalu banyak yang berbicara tentang menulis. Lalu kalau adik-adik mengikuti itu satu persatu, tekun dan rajin, maka akan semakin memahami. Saya pun hari ini akan berbicara hal yang sama, namun izinkan saya untuk memberikan motivasi. Izinkan saya juga untuk lebih ke membagikan pengalaman, lebih ke membagi pengalaman inspiratif, supaya menggerakkan adik-adik juga, teman-teman juga untuk mau melakukan hal yang sama. Seperti itu. Yang pertama, adik-adik saya mau berkata, bahwa meraih kesuksesan itu bisa dengan kekuatan pikiran. Maksudnya bagaimana? Mindset kita dulu yang kita rubah, cara berpikir kita yang kita perbaiki, semuanya itu bermula dari pikiran kita. Apa yang kita mau, apa yang kita mau rencanakan, apa yang kita targetkan dan segalanya. Itu berarti pikiran kita itu harus sehat. Cara kita berpikir itu harus benar, harus sehat dan harus lurus gitu. Lalu kemudian saya berkata, logika itu menarik kesuksesan. Benar. Jadi setiap harinya itu adik-adik itu harusnya belajar untuk berpikir yang paling logis itu yang kayak mana. Berarti kan baper-baperan itu nggak cocok sebenarnya untuk seseorang yang mau sukses. Saya nggak setuju dan memang saya nggak suka orang yang baper, sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tidak enak. Nggak bisa. Kita tuh tidak bisa sukses kalau seperti itu. Memang logika itu harus banyak kita mainkan. Alam bawah sadar kita itu harus banyak kita kendalikan. Misalnya hati kecilmu berkata, tidak usah dulu, nanti saja. Saya tidak enak, saya sungkan, saya begini-begini. Kendalikan yang seperti itu, lalu kemudian kamu paksa pikiranmu yang paling logis untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu. Atau kami misalnya, besok saja, kan masih bisa ditunda, lah kan masih bisa lusa dan seterusnya. Kendalikan hal-hal seperti itu. Jadi, kesuksesan ini kita bangun mulai dari pikiran kita, mulai dari cara kita berpikir yang paling benar dan yang paling logis. Itu termasuk pun ketika kita sedang menulis KTA untuk teman-teman yang D3, skripsi buat teman-teman S1 dan tesis buat teman-teman S2, mengerjakannya itu butuh ketekunan, butuh pantang menyerah, butuh antusias dan butuh motivasi yang besar untuk belajar. Harus butuh effort yang lebih. Jangan hanya mau yang gampang. Jangan hanya mau yang mudah, tidak mau dirinya itu menghadapi tantangan. Ada masalah sedikit sudah menyerah. Aduh, ibu pembimbing misalnya atau ke Pak, bisa tidak seperti ini saja Pak? Saya tidak bisa lagi. Bisa tidak Pak kalau begini? Artinya kan dia tidak mau susah gitu. Jangan seperti itu, tapi paksa dirimu sampai ke titik limit yang tertinggi. Paksa dirimu, tekan dirimu untuk terus mencari jawabannya, kira-kira bagusnya itu bagaimana. Bahkan kalau perlu, kau tawarkan ke pembimbingmu, Pak, Ibu, saya tuh baca begini, saya dapat seperti ini, kira-kira kalau saya tambah ini bagaimana? Kira-kira kalau saya kembangkan, itu bagus tuh kalau seperti itu. Karena jujur kami pun dosen pembimbing tidak selalu punya banyak waktu belajar seperti kalian. Kalau kami sibuk dengan manajemen, maka kami biasanya memanfaatkan mahasiswa untuk membaca dan terus mencari. Namun alhasil membaca, generasi Anda saat ini adalah generasi milenial yang memang kemudahan itu terlalu banyak. Hanya mencari akses informasi banyak, bermain-main dengan jari cukup, touch screen juga jadi. Akhirnya itu membuat mental itu sekarang akhirnya berbeda dengan kami zaman generasi dulu.
seperti itu. Jadi itu yang pertama Kak Markus mau saya sampaikan, mari kita meraih kesuksesan dengan kekuatan pikiran, bahwa kendalikan pikiranmu, buat logikamu berpikir selogis mungkin untuk menarik sebuah kesuksesan. Lalu sukses itu bisa dirancang dengan sadar gitu. Jadi kalau kamu mau A, percayalah kamu bisa meraih itu. Kalau kamu mau B, yakinlah kamu bisa meraih itu. Tapi kalau kamu sudah dahulu tidak yakin, kamu sudah dahulu ragu, oh percaya juga lah bahwa itu tidak akan sampai. Ya, secara usia kita ini agak jauh ini. Saya sudah 40 tahun beberapa bulan yang lalu, dan banyak orang berkata kehidupan dimulai di 40. Lalu akhirnya saya merasakan di usia yang semakin ke sini, di angka 40 ini semakin ya mungkin tidak stabil sekali, tidak tenang sekali, tidak, emosinya itu mungkin pasti up down, kadang-kadang juga berubah-ubah. Namun dengan pengalaman hidup yang banyak itu juga saya terus banyak belajar dari setiap hal yang saya hadapi setiap hari gitu. Jadi saya berharap adik-adik tidak harus mencapai usia seperti saya untuk bisa ada pada situasi seperti itu. Jadi misalnya saya sudah tidak pernah lagi pusing dengan apa kata orang tentang saya, apa pendapat orang, apa image orang, apa yang orang bicarakan tentang saya, itu sudah tidak penting lagi. Untuk apa? Useless, nggak ada pengaruhnya ke saya. Ngomong-ngomong aja silahkan, toh kan nggak mengurangi apapun dalam hidup saya. Kemudian pada situasi saya nggak sibuk ngurusin urusan orang lain, nggak sibuk mengomentari orang, lalu menanggapi sesuatu dengan positif. Misalnya saya melihat sesuatu yang baik, ya bagi saya, oh bagus ya. Nah, mungkin kalau kita masih pada fase lain, mungkin kita negatif, sombong sekali orang itu, makan puji, orang Kupang bilang ngapain dia kasih naik seperti itu. Jangan, kita lihat yang positifnya seperti itu. Jadi Kak Markus dan teman-teman, mari kita terus belajar. Makanya YouTube-mu itu gunakan untuk terus mencari hal-hal inspiratif. Saya juga rajin nonton YouTube, kalau sore, malam, menjelang tidur, saya selalu mencari hal-hal inspiratif. Apa ya yang bisa saya dengar lagi untuk mengubah mindset saya, memotivasi saya lebih baik. Pribadi orang-orang mana ya yang kira-kira ada titik-titik nilai-nilai dalam hidupnya yang bisa saya ambil. Seperti itu. Jadi kalau kita goyang TikTok, boleh saja itu kan bentuk ekspresi, tetapi saya bertanya, manfaatnya sebesar apa? Gunanya, dampaknya ke hidupmu seperti apa? Boleh. Saya mungkin karena nggak terlalu pintar ya, tapi kadang juga ikut anak saya goyang-goyang, namun lebih dari itu saya suka mencari hal-hal yang inspiratif gitu. Hal-hal yang misalnya menstabilkan jiwa, nasihat-nasihat, motivasi yang membuka pikiran saya. Misalnya, saya tidak pernah berpikir seperti itu, setelah mendengarkan itu, oh begitu ya, harusnya seperti itu. Begitu ya. Kemudian mari kita membedakan hal yang penting, mana yang tidak penting, hal yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Ya tadi itu ya, sudah banyak saya katakan. Kalau hal memang tidak penting, nggak usah dipikir. Hal yang tidak penting jangan buang-buang waktu, jangan kuras emosi dan kuras energi kita. Fokus pada hal yang penting. Hal yang tidak mendesak, ngapain kita buang-buang waktu kan? Kemudian fokus pada targetmu, fokus pada mimpi besarmu. Teman-teman pasti ingin segera menyelesaikan gelar, ingin segera menyelesaikan studi, ingin lanjut studi. Sudah D3 saya pengen ambil S1 saya, Bu. Sudah S1 saya pengen S2, Bu. Ayo silahkan, kenapa tidak? Kemudian sudah S2, Ibu saya pengen doktor. Kenapa tidak? Habis dokter, Ibu saya pengen postdoktoral. Monggo. Sekarang peluang itu terlalu banyak, kancah terlalu banyak, beasiswa itu ada di mana-mana. Namun sepanjang kamu memenuhi persyaratannya, ya. Lalu sebagai mahasiswa, target jangka pendek dan jangka panjangmu pikirkan. Raih semua mimpi itu, fokus pada hal yang penting. Hal-hal yang lain boleh saja kamu lakukan, tetapi jangan kamu melupakan hal yang penting. Oke? Ya, itu 5 menit pertama, hampir 10 menit saya memotivasi. Karena bagi saya yang berikutnya ini bisa kita pelajari. Baik adik-adik, kita sampai di poin bab 1. Ada YouTube yang menjelaskannya satu-satu. Jadi poin bab 1 dia jelaskan 12 menit, bab 2 dia jelaskan 15 menit, dan seterusnya. Saya diminta untuk merapatkannya dalam 20 menit, tidak apa-apa. Anda bisa memperluas pembelajarannya. Yang pertama kita bicara latar belakang. Ini saya bicara dalam konsep, saya menghadapi adik-adik yang sedang menyusun proposal. Bukan adik-adik yang sedang menyelesaikan menyelesaikan hasil ya, tetapi baru menyusun dari awal, tidak apa-apa, tinggal disesuaikan. Yang pertama atau yang sudah menyusun proposal kan juga bisa diperbaiki menurut saran-saran dari saya.
Proposal itu pasti selalu berbicara sesuatu dari umum ke hal yang khusus, bersifat piramida terbalik. Jadi bicara dulu yang umum, lalu makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Saya bicara tentang pemeriksaan daya hambat dari bawang putih pada sebuah bakteri E. coli. Maka saya akan memulainya dari pemanfaatan atau mulai dari infeksi bakteri, bahwa infeksi bakteri itu semakin meningkat. Kemudian penggunaan antibiotik itu memicu resistensi, kasus resistensi semakin banyak. Setelah itu menjadi masalah utama. Paragraf kedua kamu pindah bahwa penggunaan obat itu tidak selalu juga akan menimbulkan persoalan resistensi. Maka beberapa keilmu terbaru menyarankan penggunaan obat tradisional. Penggunaan bahan-bahan alam telah banyak dilaporkan, misalnya ya, bahan A, B, C, D. Nah, bawang putih seperti ini. Bawang putih ada di NTT, laporan sebelumnya sudah ada yang melaporkan pada Aureus, maka pada penelitian kami juga akan melaporkan. Seperti itu. Jadi dari hal umum turun ke khusus, turun mengecil. Perhatikan bahwa di latar belakangmu itu harus menggambarkan secara umum situasi, data-data pendukung itu harus ada, harus ya. Tadi saya berkata penelitian sebelumnya, bahan alam ini, dan seterusnya. Alasan mengambil penelitian ini dan fenomenanya, data yang valid itu harus, jadi misalnya tadi saya bicara angka kejadian infeksi, berapa yang terbaru, berapa di NTT, berapa kasus resistensi yang ada. Lalu yang pernah melaporkan bawang putih sebagai obat daya hambat itu di mana, berapa persen dan berapa diameternya. Lalu hasil prariset, data empiris objek yang ada. Penelitian mungkin memerlukan wawancara singkat, misalnya bukan di bawang putih, tapi mau mengambil stunting di sebuah puskesmas Naibonat. Maka misalnya di dalam latar belakang Anda itu mengatakan, pada wawancara awal kami dengan kepala puskesmas menyatakan bahwa angka kejadian stunting terus meningkat, dan seterusnya. Itu boleh dimasukkan di latar belakang. Lalu definisi singkat variabel yang diteliti. Teman-teman kalau S2, saya bicara yang tinggi saja ya. Jadi saya berpikir saya bicara yang paling tinggi supaya teman-teman S1 dan D3 bisa menyesuaikan. Mari kita belajar hal yang susah, jangan kita belajar dari hal yang sederhana. Kita mulai yang susah supaya kita memaksa diri kita. Variabel yang mau diteliti itu dijelaskan. Kan kalau misalnya daya hambat tadi berarti yang diteliti hanya daya hambatnya saja. Daya hambat itu apa? Dijelaskan, didefinisikan seperti apa. Lalu teori penghubung, penelitian terdahulu secara singkat. Gap-nya itu apa? Itu yang pentingnya. Jadi saya ulangi, saya lupa menunjukkan gambarnya. Ada persoalan nih. Ada persoalan di masyarakat, ada persoalan di keilmuan, lalu kemudian gap itu kosong, tidak terjawab. Nah, kita masuk di situ. Jadi, kalau bawang putih tadi gapnya apa? Bawang putih tadi itu gapnya adalah ada bawang putih asal Naibonat, bawang putih asal Bajawa, asal Adonara, tapi bawang putih ini dia sedikit khas, tidak sama dengan bawang putih lain, dan dia belum pernah diteliti. Gapnya adalah belum pernah ada penelitian. Itu gitu. Kemudian, misalnya gap lain memang sudah diteliti pada beberapa bakteri. Gapnya belum pernah diteliti pada bakteri ini. Gitu. Jadi kita masuk di celah yang kosong itu. Itu yang akan menjadi novelty, menjadi akan sebuah keunggulan dari penelitian ini. Itu ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, kalau tesis itu selalu ada diutarakan pembatasan penelitian. Jadi penelitian itu kan harus dibatasi ya. Adik-adiknya tidak bisa rambang dia. Dia harus jelas benang merahnya itu yang mana. Oh, saya hanya meneliti A, B, C, dan D. Yang lain itu saya tidak teliti. Lalu rumusan masalahnya ada, tujuannya harus jelas, manfaatnya harus jelas, dan novelty-nya itu harus jelas. Saya tunjukkan salah satu contohnya supaya kita langsung saja belajar. Ya, kelihatan ya, Kak Markus, apakah kelihatan? Kelihatan Bu. Oke, baik. Kak Markus, kalau ada masalah saya hilang atau apa langsung diteriakin aja. Saya takut saya berbicara tanpa didengar. Baik. Ini pendahuluannya. Jadi, ini adalah salah satu tesisnya teman kita di Universitas 11 Maret. Karena saya belum doktor, jadi belum menguji tesis. Nanti baru menguji. Saya baru mau proses studi semester ini. Ini pengaruh pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dan efek kontekstual posyandu terhadap kejadian anemia pada anak balita. Ini tesis ya.
ini tesis karena lebih dari sekian variabel. Jadi apa pengaruhnya ASI eksklusif, MPASI, efek kontekstual posyandu terhadap kejadian anemia. Mari kita lihat cara kakak ini menulis pendahuluannya. Saya lihat sudah cukup bagus. Dia mulai dari hal umum, masa tumbuh kembang balita itu didefinisikan seperti apa. Nah, data yang dia tampilkan, data akurat terbaru adalah di Indonesia jumlah angka kematian bayi itu berapa. Dia taruh tahun 2007, ini tesis yang tahun 2000. Dia 2007, kemudian dia katakan menurun, dia katakan kembali turun, naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dari Kemenkes 2015. Naikkan data terakhir. Sekarang 2021, berarti seyogianya data 2020 atau data 2019. Sumbernya harus jelas. Data akurat ini harus ada. Lalu anemia itu didefinisikan sebagai apa? Mikronutrien yang paling penting adalah zat besi. Negara berkembang seperti Indonesia, angka kejadian anemia itu disampaikan tinggi. Gitu. Kemudian dia mulai menyinggung apa yang dia mau teliti, ya, karena dia mau menyinggung tentang pengetahuan ibu dan seterusnya. Lalu kemudian posyandu, dia juga mau meneliti dari segi efektivitas keadaan di posyandu. Lalu kemudian Hidayat 2011 pernah menyatakan, berarti penelitian yang pernah sebelumnya. Lalu dia katakan lagi American Academy Pediatrics itu juga menganjurkan, dia tekankan lagi, dan seterusnya. ASI eksklusif itu dibutuhkan seperti apa? Lalu MPASI, makanan pendamping ASI itu dibutuhkan dalam kondisi seperti apa? WHO menyarankan seperti apa? Lalu dia mengecil ke Kabupaten Bantul tempat dia akan melakukan penelitian. Sehingga latar belakang risiko anemia ini perlu dilakukan penelitian. Seperti itu ya, mengerucut. Rumusan masalahnya diuraikan per detail dan jelas bahwa apakah ada pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian anemia? Apakah ada pengaruh pemberian MPASI terhadap kejadian anemia? Apakah ada pengaruh berat lahir terhadap anemia? Ada pengaruh status gizi balita, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan kontekstual posyandu terhadap kejadian anemia? Itu yang dia mau teliti. Tujuannya diambil dari sini, tujuan secara umum, bahasanya umum, tujuan khusus kita uraikan satu persatu. Teman-teman yang menulis sudah melakukannya, dan ini akan menjadi kesimpulan kita nantinya. Manfaat penelitiannya ada, kita uraikan dengan jelas. Seperti itu nantinya. Ya, itu kemudian ingat adik-adik, sekali lagi saya mengingatkan bahwa pendahuluan itu adalah bagian terpenting yang akan dibaca oleh pembimbing dan juga oleh penguji Anda, sehingga tulisan ini bagus atau tidak. Lalu kesalahan umum di bab 1 adalah saya sebagai pembimbing dan penguji sudah 15 tahunnya, dari zaman Kak Markus masih kuliah SD 3 saya sudah menguji beliau. Latar belakang itu terlalu panjang, lebih dari 4 halaman sampai 10 halaman, terlalu panjang. Buat singkat, bahasanya bertele-tele, tidak tajam, terlalu banyak teori, tidak nyambung, padahal dia hanya mau menembak satu, mau melihat kejadian anemia dipengaruhi oleh MPASI, ASI eksklusif, pendidikan, dan sebagainya. Itu saja yang dibahas, jangan lagi kemana-mana pembicaraannya. Isinya teori, MPASI adalah, anemia adalah, jangan, itu teori, tapi tunjukkan data yang akurat, yang memperkuat alasan mengangkat topik penelitian itu, ya. Lalu dia tidak menunjukkan gap yang dijawab, masalahnya ada di mana? Ya, dia tidak menunjukkan gap itu, lalu dia juga tidak menunjukkan novelty-nya, tidak ada bahasa penelitian ini belum pernah dilakukan. Harapan kami ke depannya penelitian ini akan memberikan informasi, akan menjadi sebuah, kami penguji kalau sudah membaca itu langsung mata celing. Oh, anak ini mau menilai ini, anak ini mau melihat ini, oh mantap ini, begitu. Tapi kalau dari awal sampai akhir dia bicara teori, ini latar belakang atau bab 2, seperti itu. Sudah gitu 10 halaman lagi. Oke, jelas ya? Nanti baru kita diskusi. Nah, lalu kemudian bab 2-nya. Bab 2 sering adik-adik anggap enteng. Sukanya ceplak-ceplok, asal ambil dari tempat lain, ambil utuh-utuh orang punya, taruh satu kali di situ. Tidak boleh. Gunakan masa kamu menyusun tesis, masa kamu menyusun skripsi sebagai momen yang paling pas untuk kamu belajar, untuk kamu menggali pengetahuanmu dan membaca sebanyak-banyaknya. Memang harus banyak membaca. Namanya kalau lagi di tugas akhir itu haram hukumnya kalau kamu tidak membaca. Ibu aja, kalau Kak Markus tanya, ibu hobinya apa? Membaca.
Saya hobi membaca jurnal, hobi mengotak-atik penelitian orang, lalu kemudian saya mulai meniru. Oh, saya mau bikin kayak begini. Oh, saya mau kombinasikan ini sama ini. Itu hobi saya selain dengar musik, menyanyi, nonton YouTube, tapi saya paling senang membaca jurnal. Itu kerjaan saya setiap hari, Kak Markus. Saya ambil waktu, malam, sore itu saya mulai baca-baca. Apalagi Sabtu Minggu itu saya membaca jurnal. Pekerjaan saya setiap hari. Ya, di poin bab 2 itu kita ada telaah pustaka. Telaah pustaka. Di sini kita mengambil teori yang relevan dengan variabel yang kita teliti. Ya, kalau tadi ASI eksklusif, MPASI, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, efektivitas posyandu, itu yang diambil. Jangan kemana-mana, misalnya pengertian balita, pengertian ini terlalu jauh, terlalu luas nantinya. Konsep, dimensi, indikatornya kita jelaskan, ya. Kemudian kalau di tesis, mereka itu diwajibkan pada bagian B itu menulis penelitian terdahulu, penelitian yang relevan. Jadi dia harus memukakan sekitar 8 sampai 10 jurnal yang sebelumnya yang menjadi dasar dia mengambil penelitian dia. Itu harus diuraikan di babnya tinjauan pustaka kalau tesis. Jadi ada bagian B, penelitian terdahulu, jurnal, harus artikel diuraikan, kemudian dan itu harus update 10 tahun terakhir. Tidak boleh Susanto 1979. Ibu aja belum lahir, masa itu menjadi landasan kerangka berpikirmu? Karena kan ilmunya ini update terus, berkembang terus. Tidak mungkin kamu berangkat dari situ. Kamu harus berangkat dari apa yang diteliti orang 10 tahun terakhir. Kenapa? Jangan sampai yang kau teliti itu sudah ada jawabannya. Jangan sampai yang kau mau kejar itu sudah lama orang selesaikan, bukan hal yang baru. Nah, di situ tingkat kesulitan paling tinggi. Setelah kita membaca, ya ampun, ternyata sudah ada. Ya ampun, sudah ada. Ganti deh. Itu pengalaman ibu setiap kali mencoba menyusun kerangka berpikir sebuah penelitian. Ya, lalu yang ketiga, kita menyusun kerangka berpikirnya, kerangka teorinya. Jadi topikmu itu apa tadi, dipengaruhi oleh apa saja, yang mana kamu teliti, yang mana tidak kamu teliti. Pembimbingmu akan membantumu, tapi kalau pembimbingmu sibuk, kamu tidak boleh bergantung. Kamu harus berjuang dan tidak boleh minta dikasihani, bergantung. Saya harus tanya biar ibu yang putuskan. Nggak ada begitu. Kamu yang harus memaksa diri untuk belajar. Lalu keempat, di bagian bab 2 itu hipotesis diletakkan. Ya, hipotesis ada pada bagian itu, bukan di bab 1. Lalu yang terakhir pesan saya di bawah itu, sumber referensi itu harus 10 tahun terakhir, berasal dari jurnal artikel, e-book, skripsi, tesis sebelumnya boleh, buku resmi, EGC kedokteran boleh. Lalu penulisannya, cara menulis pustaka itu, Anda harus menggunakan aplikasi Mendeley. Ya. Aplikasi Mendeley, mudah-mudahan semuanya sudah tahu ini aplikasi Mendeley-nya. Ini adalah cara mengutip referensi itu online. Saya kasih tunjuk contoh, misalnya di sini. Saya kasih tunjuk contoh cepat aja Kak Markus ya. Misalnya ini tinjauan pustaka. A, pengertian anemia. Kelihatan ya Kak Markus ya? Kelihatan, Bu. Oke. Pengertian anemia saya ambil di salah satu ini misalnya ya, saya sembarang aja ya. Misalnya di sini. Saya ambil, saya buka, ini sudah saya pakai aplikasi Mendeley. Saya ambil di sini, misalnya saya mengutip, tapi nanti baru saya ganti, saya ambil di sini. Di sini saya copy, saya pindahkan ke sini. Berarti saya ambil dari referensi yang tadi itu, lalu saya mau mengutip sumber referensi ini. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Nah, saya ambil tadi dari buku mana, maka saya reference, insert citation, go to Mendeley. Ini tadi bukunya, saya cheat dia. Tunggu sebentar. Dia sudah muncul sebagai referensi nomor 1. Saya enter lagi. Saya ambil di buku yang kedua. Nah, misalnya di sini, buku yang kedua ini, saya ambil lagi satu paragrafnya. Ini random aja ya. Random aja. Saya kutip lagi paragrafnya. Lalu saya paste di sini. Ini saya ambil dari buku mana tadi? Kembali reference, insert citation. Ini bukunya tadi, langsung ini. Nah, muncul nomor 2. Kemudian setelah di akhir daftar pustaka, saya mau menunjukkan kedua buku itu, saya langsung insert. Nah, keluar deh.
otomatis Kak Markus. Jadi nggak ada lagi itu kayak zaman Kak Markus masih D3 dulu norma Kambuno 2000 ini nggak ada. Itu mah dulu zamannya Kak Markus masih D3. Tahun berapa Kak Markus D3? 2008 ya, 2009. 2011. 11 Kak Markus tamat, tidak ada lagi. Semua sudah harus otomatis seperti ini. Nanti Kak Markus bikin lagi forum adik-adik belajar bagaimana, tapi mungkin sudah banyak yang tahu. Ada Mendeley, ada Sotero, Ibu biasanya menggunakan Mendeley gitu. Nah, nanti kalau kita publikasi di karya ilmiah Kak Markus, semua jurnal itu sudah mensyaratkan bahwa pengutipan referensinya itu harus seperti ini, karena titik komanya itu tidak akan salah. Ini nama penulisnya, ini nama bukunya, ini tahunnya, ini volumenya, ini nomornya, ini halamannya sendiri sudah muncul. Ya, jelas ya teman-teman ya? Ya, jelas. Ya, oke. Kemudian saya kembali, saya mau menunjukkan contoh bab 2 yang sudah jadi. Ini tadi masih punyanya teman kita itu. Ini landasan teori dia, jadi dia mulai dari mentinjauan pustakakan apa yang dia teliti, variabelnya, ASI ibu eksklusif pada MP-ASI. Pemberian ASI eksklusif dipilih, di setiap paragraf langsung diselipkan dari mana, tergantung diambil dari buku mana. Ingat teman-teman, fair, jujur, jangan tipu-tipu. Orang Kupang bilang, tulis pustaka itu tulis rapi-rapi. Kamu tidak boleh mengambil seperti cara ibu tadi, tapi kita membaca tulisan orang lalu kita mulai merangkai sendiri. Kita ramu kalimatnya kembali lalu kita selip itu kita kutip dari mana. Oke, ini semua Kak Markus dia uraikan semuanya ke bawah. Semua yang berhubungan dengan ini saya lihat tadi dia agak panjang. Ini balita, lalu seterusnya pola asuh, dia uraikan semua, agak banyak dia ambil. Ada kampus yang membatasi, sesuaikannya dengan kampusnya adik-adik nanti. Lalu ini, di B tadi penelitian yang relevan. Kalau Anda sudah tesis, besok dia akan minta begini. Ini teman kita ini berangkat dari Anggraini 2017. Dia mengutip penelitian Anggraini, mengutip Ayuningrum, mengutip Ruhiana, mengutip Anti, dan seterusnya. Lalu novelty dia adalah kebaruan dalam penelitian ini pada analisisnya. Jadi orang menggunakan regresi logistik ganda, dia pendekatan multi level. Itu yang dia tawarkan. Oke? Ya. Saya hanya mau pesankan, tidak boleh asal jadi. Tidak boleh sembarang-sembarang membuat bab 2. Jangan dipikir itu asal maka tidak diperiksa. Ya kamu nggak periksa, tapi kan kita membohongi diri sendiri kalau kita nggak jujur. Sebelum saya ke ininya, Kak Markus ini adalah, nanti dikasih ke teman-teman, ini adalah link-link tempat teman-teman bisa mencari jurnal-jurnal yang bisa dijadikan sebagai referensi. Karena tadi saya mengatakan harus 10 tahun terakhir, tidak boleh 15 tahun, tidak boleh 20 tahun. Kenapa teman-teman? Ilmunya itu akan update kok. Jurnal terakhir itu akan membicarakannya. Bisa masuk di NCBI, bisa masuk di Sciences Direct, bisa masuk di Springer dan seterusnya. Saya biasanya di sini Kak Markus. Iya, saya biasanya masuk di NCBI. Caranya gimana? Saya tunjukkan dengan cepat. Mana ini langsung ketik NCBI, ini sudah di PubMed, jadi dari Google depan itu, Kak Markus apa kelihatan? Kelihatan Bu. Nah, ini langsung ketik NCBI, searching, muncul begini, klik PubMed. Nah, kemudian mau cari apa kata kuncinya? COVID-19 treatment. Cari seperti ini. Nah, muncul jurnal yang bisa kita klik. Anda boleh hanya melihat abstrak saja, dia hanya munculkan abstrak. Anda boleh melihat free full text, karena ada teks yang berbayar, ada yang harus dibayar. Anda bisa ambil yang free, jadi kan tidak perlu bayar, kan teman-teman tidak punya kartu kredit. Mau pinjam Ibu Norma, kartu kredit saya juga terbatas limitnya, udah kosong itu. Nah, kalau sudah seperti ini dia sudah tampilkan semua jurnal yang gratis, boleh kita baca. Saya buka salah satunya, update of treatment seperti ini. Nah, ini ditunjukkan abstrak. Bagaimana saya ambil PDF-nya ini. Free full text, klik yang di bagian, selalu di bagian sini. Nah, mana dia? Langsung download. Macam-macam ya tampilannya. Ini sudah.
Dia sudah kasih, ini gratis, silakan dibaca, di-download seperti ini seterusnya, dibaca. Jadi tugas kita ya membaca, melihat apa yang orang sudah kerjakan. Lalu Kak Markus, Ibu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya nggak bisa, itu nggak bisa jadi alasan, sudah nggak zaman lagi. Caranya gimana, Bu? Bantu sama Google terjemahan. Ya selagi ada waktu lowong, kursus lagi, belajar lagi, terus mengasah skill, mengasah keterampilan, supaya dengan cepat membaca ini background dan seterusnya. Ya, kalau susah Kak Markus, ini diangkat, dibawa, klik copy, bawa ke Google terjemahan. Kan sometimes agak lumayan menolong, ya. Namun memang tidak boleh bahasa Inggrisnya menjadi alasan. Ya, itu cara singkat mencari referensi. Karena Ibu Norma, saya mengatakan referensinya harus 10 tahun terakhir, dan sangat disarankan itu menggunakan jurnal atau artikel. Kalau kita memasukkan tulisan ke Scopus, ke jurnal internasional, bahkan jurnal nasional juga, mereka nggak mau kalau kita ambil dari buku. Dia itu sudah syaratkan 80% referensi itu, 90% itu harus dari artikel. Mereka udah mensyaratkan. Kalau kita ambil dari buku, nanti mereka kasih merah, dia suruh ganti. Coba tuh, karena mereka mau yang ilmu yang terbaru, yang update, hal-hal yang terbaru. Ya, makanya harus pakai NCBI tadi, lalu juga harus menggunakan Mendeley. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kesalahan umum di bab 2, Kak Markus dan teman-teman, sekedar mengcopy paste, tidak proporsional. Tadi tuh menurut saya teman kita tadi terlalu banyak teorinya. Terlalu banyak mengambil teori yang tidak mendasari bidang penelitian. Tidak ada hubungannya dengan resistensi, ngomongin resistensi, teori resistensi, penyebab resistensi, cara bakteri menyebarkan resistensi. Oh, banyak banget. Resistensi aja udah 3 halaman, jangan. Asal ada, tidak relevan dengan alur penelitian. Jadi asal copy dari, ataukah mengetik dari tesisnya orang, sebenarnya orang. Jangan, hilangkan kebiasaan begitu ya. Mari kita belajar dengan baik. Momennya sekolah tuh hanya 1 kali. Momennya kerja tugas akhir tuh hanya kali ini. Janganlah disia-siakan. Ini kesempatan kita belajar. Bukan orang lain yang rugi, kita yang rugi. Ini karena Ibu juga sudah mau sekolah ya, mau kembali jadi anak sekolah lagi. Oke, usia kita mungkin berbeda, tapi semangat kita belum tentu. Adik-adik lebih besar dari saya loh, jangan sampai saya yang kepala 4, tapi semangatnya masih lebih besar lagi untuk belajar. Lalu tidak menggambarkan urutan, runut berpikir dari penulis, dari skripsi atau tesis yang tadi, mulai dari teori secara umum, teori dari variabel penelitian, lalu ke penelitian terdahulu dan seterusnya. Lalu Bu, kalau misalnya di D3 skripsi tidak diharuskan harus ada penelitian terdahulu yang tadi, yang penelitian orang itu, boleh enggak Bu saya tambah? Kenapa tidak? Masukkan aja, tinggal menunggu pendapat pembimbing, kan itu bagus itu ya. Ada yang sekedar mengcopy isi buku, isi e-book atau skripsi tesis orang lain, dia angkat utuh-utuh, 5 halaman itu dia copy paste persis. Tahu enggak, saya itu pernah menguji judul yang sama, hanya beda puskesmas, beda lokasi, beda ini, sama semua tinjauan pustakanya. Apa pula ini kalian buat ini? Jadi mereka rame-rame di kos, bikin rame-rame, itu tinjauan pustaka bab 2 itu sama semua. Yang berbeda itu latar belakang pun sama dong, hanya ganti. Dia pun tempat puskesmas, ada lagi yang lupa ganti. Astaga. Adik-adikku mau jadi apa kalau punya mental seperti itu? Saya berharap yang ada di grup ini bersama saya hari ini tidak ada yang seperti itu. Lalu kita ke poin bab 3. Bab 3 ini bagian yang paling susah, dan bagian yang dibaca oleh penguji adalah 1 dan 3. Kalau kita proposal 2 kadang-kadang kita skip. Kalau kami tidak punya banyak waktu, saya ingatkan saja bahwa kami itu banyak mencoret di bab 3. Kenapa? Karena di bab 3 itu dia akan memuat unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkupnya sampai di mana, lalu metodenya, jenisnya, case control ataukah potong lintang bahasa ininya apa lagi, potong lintang? Ya, potong lintang ataukah kohort mengikuti dan seterusnya. Lalu populasinya itu diambil dari mana? 1 sekolah, 1 rumah sakit, pasien 1 puskesmas, yang dijadikan sampel itu berapa? Rumusnya tepat enggak mengambil sampel? Populasinya ada 50, populasinya ada 500, sampelnya hanya 50, ya tidak mewakili. Namun tergantung metode penelitiannya bagaimana. Kembali lagi akhirnya kita belajar. Lalu teknik pengumpulan datanya, kuesioner kah, mengambil darah kah, mengambil data primer, data sekunder,
melalui wawancara dan seterusnya, disesuaikan. Instrumen penelitiannya menggunakan apa? Teknik analisis datanya menggunakan SPSS yang mana, uji yang mana. Nah, kalau ini memang bagian yang paling susah karena tidak semua kita tuh pandai metodologi. Ibu juga tidak terlalu pandai. SPSS juga saya nggak terlalu pandai. Namun, cara saya adalah saya membaca jurnal orang, saya membaca penelitian orang, lalu saya adopsi. Saya pelajari, oh dia pakai teknik ini, pakai sampel ini, populasi ini, tekniknya ini, instrumennya, analisis datanya begini. Itu kenapa dia pakai cara begitu? Maka hanya itu yang saya pelajari. Saya cari tahu. Oh, karena begini. Saya adopsilah itu. Begitu cara cerdasnya. Bukan saya pelajari semua metodologi, lalu saya mulai berpikir yang mana saya mau pakai. Saya bisa gila itu Kak Markus kalau begitu. Tapi saya baca punya orang, lalu saya adopsi, saya ikuti cara berpikirnya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kesalahan umum di bab 3 ini adalah salah memilih jenis penelitian, tidak sesuai, salah memilih teknik sampling, harusnya mungkin random saja, diacak saja, ataukah harusnya mungkin harus purposif, dipertimbangkan. Lalu kemudian dia tidak menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusinya, tidak jelas, yang mana pasien yang masuk, mana yang tidak masuk, mana yang boleh, itu dia tidak batasi dengan jelas. Lalu salah menentukan jumlah sampling terlalu sedikit, atau samplingnya terlalu banyak, berkaitan dengan biaya penelitian, waktu penelitian, berapa lama di lapangan. Lalu salah memilih definisi operasional. Yang di-DO-kan itu hanyalah apa variabel yang diteliti. Kalau kayak tadi yang di-DO-kan ya hanya ASI eksklusif, MPASI-nya, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kemudian posyandunya. Bukan DO-kan mulai dari definisi balita, definisi anak, definisi janin, ibu hamil, enggak perlu kan, bukan itu yang diteliti. Oke, mari kita melihat metodologi dari teman kita yang tadi. Lihatlah bahwa semakin tinggi, kalau sudah S2 pasti makin tinggi metodologinya, apalagi besok ibu yang sudah S3 pasti lebih rumit lagi. Kak Markus tadi saya lupa menunjukkan kerangka berpikir penelitiannya. Ini bagian paling sulit, jadi waktu kita menyusun kerangkanya, nanti dosen mau bantu, sekali lagi jangan berharap dosen. Lihat bahwa dia hanya meneliti ASI eksklusif, MPASI, berat badan dan tinggi badan bayinya, berat lahir bayi, ibu lupa sebutkan tadi. Namun berat lahir bayi itu dipengaruhi oleh apa saja, kita masukkan. ASI eksklusif dipengaruhi oleh apa saja, MPASI dipengaruhi oleh apa, berat badan dipengaruhi oleh apa saja. Tapi semua faktor yang di atas ini kan kita tidak teliti. Yang kita teliti yang di bawah ini, yang tebal-tebal, ini kan kurang tebal. Biasanya digaris garis putus-putus. Lalu faktor ini dipengaruhi oleh pendidikan ibu dan pekerjaan ibu. Ini pun kita teliti juga dengan efektivitas posyandu. Apakah yang hitam ini semua berpengaruh terhadap kejadian anemia, sehingga ada kasus anemia, ada tidak anemia. Yang tipis kecil tidak diteliti, yang di atas, paling atas ini kita tidak teliti. Mulai di sini yang kita teliti. Oke, ini kerangka berpikir penelitiannya. Maksudnya sebenarnya yang kita teliti itu dipengaruhi oleh apa saja. Ya, faktor X yang tidak diteliti. Lalu kerangka konsep penelitiannya kurang lebih sama, kita hanya menghubungkan antara topik utama kita dengan apa yang kita teliti. Lalu hipotesisnya kita taruh pada bagian ini, ada pengaruh atau tidak, ada hubungan atau tidak, akan menentukan uji SPSS yang akan kita ambil. Nah, ini metodologinya, tempatnya di mana, waktunya kapan, jenisnya kuantitatif, cross-seksional, pendekatan waktunya, menganalisisnya multi level, tata laksananya itu populasinya apa, populasi sasarannya apa, populasi sumber, sampelnya ambil berapa, cara hitungnya gimana, pakai rumus mana, berdasarkan teori apa, variabelnya apa saja, ada 7 variabel ya, mulai yang tadi ibu sebutkan, kejadian anemia variabel terikatnya. Lalu kriteria inklusinya apa, subjek penelitian punya anak, eksklusinya tidak bersedia mengisi kuesioner, tidak ada di posyandu saat penelitian. DO-nya ini tadi yang ibu bilang, DO kan yang variabel, ASI eksklusif, definisinya apa, skalanya kategorial, parameternya 0 dengan 1. MPASI, apa yang dimaksud dengan MPASI? Memberikan makanan tambahan, seterusnya. Definisi operasional artinya bukan teori, tetapi definisi disesuaikan dengan penelitian kita. Diukur dengan kuesioner, skalanya apa, parameternya, dan seterusnya. Ingat, hanya variabel, dan seterusnya ya. Kemudian kerangka alur penelitian berarti diagramnya mulai dari menentukan apa dulu dan seterusnya. Jadi ada 3 ya. Tadi kerangka berpikir, kerangka konsep, kerangka alur atau diagram penelitian sampai di analisanya.
Lalu cara mengumpulkan datanya, instrumen penelitiannya, teknik pengumpulannya, data primer, data sekunder, ini dia validitas dan reliabilitas untuk kuesionernya. Sekali lagi karena ini tesis ya, jadi agak banyak. Kode etik penelitiannya diurus di komisi etik di mana ini wajib ada. Semua penelitian yang melibatkan manusia harus mengurus ethical clearance. Walaupun hanya ambil data, tidak boleh, kita harus secara etik penelitian diizinkan. Pengolahan datanya, lalu kemudian analisis datanya, bivariat, univariat, multivariat, seperti itu. Oke, ya, sampai di sini. Kemudian saya kembali ke slide. Mohon maaf kalau saya agak cepat. Saya percaya teman-teman mengerti, bisa mengikuti dengan baik karena sudah merasakannya. Hanya butuh penegasan dan butuh mendengarkan suara saya saja sebenarnya. Oke. Siap. Lalu bab 4, Kak Markus, ini kalau kita sudah selesai penelitian di laboratorium, sudah pulang dari lapangan, sudah pulang mengambil data di rumah sakit, dari puskesmas, dari kabupaten manapun, mari kita menyusun hasilnya. Kita susun hasil, kumpulkan semua data. Yang pertama, kita menunjukkan gambaran umum lokasi penelitian biasanya A. B, hasil analisisnya kita tunjukkan dalam bentuk bagan atau tabel atau grafik. Lalu B-nya pembahasan. Di sini saya menyarankan dalam membuat pembahasan itu dibuat sistematis. Buat garis besarnya, buat A mau bicara apa dulu, pengaruh ini, pengaruh ASI eksklusif. B-nya mau bicara apa, pengaruh MPASI. C apa, pengaruh pekerjaan dan pendidikan ibu dan seterusnya. Jadi dibuat sistematis ke bawah, baru kita bisa bercerita. Oke, bedakan bahasa hasil dengan bahasa pembahasan. Bahasa hasil kita tidak ada mengutip referensi karena semata-mata kita menceritakan hasil kita. Di pembahasan kita mulai mengutip referensi penelitian orang dan teori yang pernah ada. Jadi misalnya kami menemukan bahwa ternyata ASI eksklusif itu tidak memberikan pengaruh terhadap kejadian anemia. Akan tetapi penelitian oleh Syahruni pada tahun ini menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan karena seperti itu. Pada tempat yang berbeda, oleh Hidayat tahun ini menemukan bahwa tunjukkan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang ini. Nah, temuan kami menunjukkan bahwa mulailah kita mengangkat diri nih, menunjukkan kelebihan diri nih bahwa kami hebat karena kami menemukan ini. Di situ. Jadi pembahasan itu juga, discussion itu bagian terkrusial untuk menunjukkan apa yang kita temukan. Oke. Itu untuk bab kesimpulan tidak usah. Lalu yang terakhir, 5 menit terakhir Kak Masku kemarin memesankan saya bicara tentang artikel ilmiah. Ini memang harusnya butuh waktu khusus, nanti bulan berapa lagi Kak Markus saya ajari khusus tentang artikel ilmiah karena memang dia agak sedikit panjang. You will publish your manuscript to a good journal when you have a good proposal research, especially regarding methodology. Anda, adik-adik itu akan punya manuskrip yang akan publish ke jurnal yang bagus kalau punya proposal riset yang bagus, kalau punya hasil penelitian yang bagus dan memang metodologinya itu sudah bagus. Itu kuncinya. Nah, saya tunjukkan salah satu tulisan saya yang terakhir saya publish. Jadi, saya termasuk salah satu dosen yang cukup produktif, dan rajin menulis. Kemudian, saya hampir setiap bulan itu ada tulisan saya yang jadi, ada saja saya baca kemudian saya tulis. Saya asah kemampuan saya itu. Ya, saya mulai Kak Markus ya. Ini saya mengambil judul High Prevalence of Hepatitis B in Healthy Population in Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tingginya prevalensi hepatitis B di populasi sehat di Kota Kupang. Ya, ini abstraknya bahasa Inggris. Saya ke abstrak itu memuat latar belakang. Jadi ini saya bicara hasil penelitian kita yang tadi, yang tesis, KTA, dan juga skripsi, kita pindahkan ke sini. Kita sederhanakan menjadi 13 halaman, 11 halaman menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap kita publikasikan. Karena rugi kalau kita sudah penelitian, sudah kumpul data capek-capek, kita tidak publikasikan ke orang. Sayang kalau cuma disimpan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang itu cukup kadang 2-3 kalimat. Ya, ini agak banyak ya tergantung kasusnya. Nah ini. Dia sampai di sini latar belakangnya sekitar 3 kalimat ini. Itu latar belakangnya yang mengatakan bahwa hepatitis B-nya tinggi, kemudian NTT ini adalah prevalensi tinggi, lalu kurang informasi tentang hepatitis B pada orang sehat disebabkan karena faktor
surveillance penyakit yang tidak memadai dan seterusnya. Lalu tujuannya di sini penelitian dilakukan untuk apa? Untuk mendeteksi yang pada orang sehat, ya ini penghuni lapas, ibu hamil, siswa SD, siswa SMA. Kemudian hasilnya sebanyak 11.000 orang diperiksa dengan ELISA Senis dan rapid test. Hasilnya ditemukan 1.500 positif 13%. Angka ini berada di atas angka nasional. Lalu kemudian bermakna Kota Kupang adalah endemitas tinggi. Lalu kesimpulannya adalah strategi pencegahan, diagnosis, manajemen pasca infeksi, dan pengobatan yang efektif harus dikembangkan oleh pemerintah untuk diantaranya program vaksinasi massal. Itu ya. Ini latar belakangnya, introduction-nya sama dengan tadi. Lihat kutipan-kutipan Mendeley-nya ada di sini, di setiap kalimat, mengerucut dari atas ke bawah, Kak Markus. Nanti kalau mau baca tulisan saya, silakan cari di Google, ada banyak. Lalu kemudian hanya 5 paragraf ini. Hanya 6 paragraf pendahuluannya. Saya masuk di metodologinya, saya cut, tidak semua metodologinya saya angkat. Saya hanya mengangkat studi population-nya. Studi populasinya berapa orang, lalu berapa dari mana saja, ada siswa SD, SMA, ada penghuni panti, penghuni lapas, ada kontak serumah, wanita berapa, perempuan berapa, lalu samplingnya di mana, saya ambil darah vena 5 mili, saya periksa di Prodi Analis Poltekkes Kupang, lalu kemudian ethical clearance-nya dari Nusa Cendana nomornya sekian, lah saya periksa dengan laboratorium prosedur nomor batch-nya ini. Lalu datanya saya analisis dengan SPSS. Itu metodologinya, cukup, tidak sampai 1 halaman. Kemudian resultnya, hasilnya. Saya menguraikan hasilnya, saya gabungkan di dalam tabelnya hanya 1. Siswa SD seperti ini hasilnya, SMA begini, wanita perempuan, berapa totalnya, berapa positif, berapa negatif, hanya begitu. Panti asuhan berapa, penghuni lapas berapa, tenaga kesehatan juga ada saya periksa. Kontak serumah berapa dengan pasien, ibu hamil berapa, dan seterusnya. Lalu saya menjelaskan bahasa hasil seperti ini, lalu ada uji statistiknya untuk menilai hubungan ada tidak korelasinya, jadi tabelnya hanya ada 2, lalu saya masuk di discussion, saya bicara tentang temuan saya. Penelitian ini dilakukan sejak 2016 sampai 2020, berarti 4 tahun saya kumpul data. Lalu ini menunjukkan angka yang kami menemukan, bahwa ada 13, ini. Data ini di atas angka nasional 7,1. Lalu saya mengatakan selama ini program pemerintah NTT itu hanya fokus di malaria, TB, lalu kemudian ibu dan anak, hepatitis B tidak terlalu mendapat perhatian. Lalu saya mulai mengkaji, anak SD banyak yang positif dan seterusnya. Lalu saya mulai, di setiap bagian ada saya kutip dari mana referensinya, supaya saya bicara fakta akurat, saya tidak bicara pendapat saya sendiri. Lalu ya semakin dalam pembahasan itu menunjukkan kekayaan berpikir dari si penulis, pengetahuan dari penulis, sebanyak apa yang dia tahu, sebanyak apa ide yang dia miliki. Makin sedikit ide dia, makin sedikit yang bisa dia tulis. Tapi makin banyak dia membaca, makin banyak dia tahu sesuatu, makin banyak yang bisa dia utarakan. Itu kuncinya ya. Kemudian rekomendasinya di sini ada, kami merekomendasikan, sepertinya saya taruh satu ini. Pertama, sehingga kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah di antaranya. Pertama, program vaksinasi ulang. Saya jelaskan kenapa. Kedua, pemeriksaan kesehatan rutin bagi anggota lapas. Lalu mana ketiga? Ketiga, penyediaan APD bagi fasilitas kesehatan masyarakat. Penelitian kami juga menunjukkan bahwa Kota Kupang itu. Strategi komprehensif lainnya yang kami sarankan adalah terakhir conclusion, bahwa kami menemukan 13,3, ini adalah endemitas tinggi, tingginya ini sebagai data dasar untuk kebijakan pencegahan. Lalu ucapan terima kasih, kontributor siapa saja, dananya dari mana, dan ini referensi Mendeley yang otomatis tadi itu. Baik Kak Markus, saya selesai, saya pikir itu saja. Pas waktu saya 45 menit, biar kita sebelumnya kita berdiskusi. Terima kasih Kak Markus, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Norma yang sudah menyampaikan materinya, menjelaskan kepada kita terkait bagaimana tips menulis skripsi, tesis, dan juga artikel ilmiah dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas ya. Harapannya Bapak Ibu peserta sekalian bisa semakin mengerti, bisa semakin paham, dan mungkin lebih meningkat lagi ya semangat dan ketertarikannya untuk menulis gitu. Ya walaupun ada beberapa peserta di sini saya yakin bahwa berasal dari latar belakang praktis ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan riset ataupun penelitian di tempat kita bekerja dan bisa
menuangkannya dalam publikasi tulisan yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, ini untuk selanjutnya Bu, kita masuk ke sesi diskusi. Siap. Di kolom chat sudah masuk pertanyaan, ini ditujukan kepada Ibu Norma dari peserta atas nama Sulastri. Halo Ibu, izin bertanya, untuk tesis apakah ada batas minimum variabel independennya Bu? Yang kedua, apakah ada keharusan sumber jurnal yang diambil sebagai referensi itu adalah jurnal internasional? Mohon penjelasannya Bu, silakan. Baik, terima kasih Sulastri. Sulastri dari mana ya? Saya menyapa teman-teman dari Kupang ini banyak mahasiswa saya nih, banyak juga alumni-alumni saya nih. Lisa, ini Lisa kok, Lisa Halo Pintu. Kupang. Ya mungkin bagi teman-teman Ini ada Kupang, ada banyak, ada Sahruni, videonya banyak. boleh. Mungkin mereka menghemat paket data Kak Markus, jadi pada matiin videonya. Tapi ini saya lihat ada Lisa ini mahasiswa saya, ada Agnes, ada Bernadi, ada Sahruni, ada Yanti, siapa lagi nih, ada Aden, banyak teman-teman dari Kupang ini. Oke. Baik, siapa tadi ya? Sulastri ya? Dari Sulastri bertanya, iya, Sulastri dari mana tadi Sulastri ya? Dari Jakarta. Oh, lagi menyusun tesis, semangat ya, sedang menyusun tesis. Kak Markus juga tuh mau ngambil S2. Apakah ada kewajiban berapa jumlah variabel independennya? Ya kalau dikatakan berapa maksimalnya, berapa minimalnya nggak ada deh. Tapi memang namanya kalau tesis ya pasti tidak mungkin satu ya. Pasti dia kayaknya itu minimal 3 atau 4 deh. Gitu. Pasti. Dan juga tergantung dari kedalaman hal yang kita kaji, kedalaman materi yang sedang kita angkat. Jadi lalu kemudian juga biasanya pembimbing kita menyesuaikan dengan waktu, menyesuaikan dengan dana, menyesuaikan dengan kemampuan dari si peneliti, dia bisa sejauh apa, lalu kemudian menyesuaikan dengan fleksibilitas